Selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang kampusnya di Kemang Utara di Jakarta Selatan. Dan kali ini kita masih melanjutkan akan pembicaraan kita dengan topik menikah dengan orang yang sulit. Nah, orang yang sulit itu macam-macam yang bisa dimasukkan dalam kategori sulit ini. Nah, kita baru bicara akan beberapa hal dan kali ini saya akan fokuskan kepada pribadi hedonistik. Itu artinya pribadi yang sukanya itu yang barang-barang mewah, suka berfoya-foya, begitu. Nah, kita melihat ada banyak suami yang sekarang ini seringkali mengeluh dan mengatakan, aduh istri saya ini, ya kan, kalau tidak pakai pakaian yang bermerek, tas yang bermerek, tas yang namanya Hermes apa dan sebagainya, tidak bisa dia maunya itu seperti itu, sehingga spendingnya itu uang itu sampai ratusan juta. Waduh, ya meskipun keluarga itu juga yang mengeluh kepada saya itu ada keluarga yang mampu, yang kaya, tetapi tetap juga ada perasaan tidak enak begitu. Kenapa istri saya itu suka sekali kehidupan jet set seperti bintang-bintang film itu loh. Nah, itu suatu kehidupan yang sebetulnya tidak cocok dengan kehidupan Kristiani. Nah, itu kalimat itu seringkali itu saya dengar. Oleh karena apa? Mayoritas manusia, bahkan kalau masuk di gereja itu mayoritas hidupnya itu masih di garis hanya cukup hidup untuk sehari-hari, cukup makan, cukup pakaian. Jadi merasa tidak cocok. Dan plus kalau melihat di luar sono, begitu banyak keluarga yang miskin sekali yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana kita ini bisa melayani jiwa hedonistik? Nah inilah. Jadi banyak orang yang merasa saya menikah dengan orang yang sulit ini. Oleh karena apa? Kebutuhannya itu tinggi sekali dan selalu minta dipenuhi, dilayani. Kalau berlibur juga selalu di luar negeri apa? Ya memang. Ya tetapi frekuensi dan keluarnya uang yang begitu banyak. Itu bagi suaminya atau bagi istrinya kalau sebaliknya. Itu ada perasaan gelisah seperti itu. Jadi mari kita dengarkan apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sampai di mana sih garis daripada pengeluaran itu lalu kita mengatakan ini sudah hedonistik loh. Ini sudah nafsu duniawinya itu sudah berlebihan loh. Yang sini itu belum, yang sini itu masih wajar. Di mana sih Pak garisnya itu? Tidak ada garisnya. Cuma persoalannya kita harus tahu bahwa sebetulnya dunia ini sedang menawarkan hidup yang hedonistik sifatnya. Jadi kita melihat tawaran-tawaran segala macam bentuk, dari mobil, dari jewelry, dari jam tangan, dari tas, dari segala sesuatu. Dan kita perlu waspada. Oleh karena apa? Sebagai orang Kristen kita diingatkan sebetulnya. Bukan hanya diingatkan bahwa kita ini bukan milik dunia, tapi diingatkan jangan kamu mencintai dunia. Meskipun kita itu waspada, bahwa kita tidak mungkin bisa imun, kita tidak mungkin bisa menjadi manusia tanpa tanda petik, ya kan? Juga memakai benda-benda, kan? Memakai akan pakaian-pakaian. Kita bukan itu. Tapi persoalannya, begitu spirit kita itu sudah hedonistik, nah kita waspada. Itu waspada. Bahwa sebetulnya kita ini sedang menjadi korban dari spirit hedonisme. Jadi
Bagaimana Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa garisnya itu tidak terlalu jelas ataupun tidak terlalu merupakan satu garis lurus begitu yang kita bisa ikuti. Lalu apakah ada tips-tips begitu untuk kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa waduh, ini sudah melampaui loh. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan ini nanti menjadi batu sandungan. Atau Ya kalau bicara tips saja, saya percaya sekali ada hal-hal yang kita bisa pakai, bahwa kita ini bisa memakai standard, average and above, a little bit above. Nah, itu aja merupakan sesuatu yang sudah. Jadi kalau kita melihat pakaian saja, jadi kalau harga pakaian yang average dan above, ya kecuali tanda petik, wah masa pesan pakaian aja sekian ratus juta misalnya. Itu sudah bagi kita, itu sebetulnya bukan dunia Kristiani. tapi Pak, kan ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip itu kalau dia itu beli pakaian, misalnya saja belinya itu di luar negeri, kan itu tidak dihitung dengan rupiah yang kalau di Indonesia misalnya pakaian 5 juta itu sudah cukup. Tapi kalau begitu kita sampai di luar, itu kan yang 5 juta di sana mungkin sudah 50. Makanya saya kan tidak bicara itu. Saya bicara itu coba lihat mayoritas ini kita hidup di lingkungan apa. Jadi kalau menjadi orang Kristen selalu kita tahu bahwa bukan cuma kata tapi perbuatan tidak menjadi batu sandungan. Ya berarti kalau sampai kita menghadirkan diri itu seperti aksesori yang jalan itu, orang lain sudah tahu gitu. Dari ujung rambut sampai kaki. Ini sebenarnya tipe tanda petik selebriti. Jadi orang-orang yang sedang menjadi bintang film yang ingin mendapat perhatian khusus, nah itu spiritnya itu sudah hedonistik. Dan kita waspada aja. Gitu. Waspada. Bahwa sebetulnya yang menentukan ini wrong itu adalah spiritnya. Jadi kalau begitu Pak, kan nanti kalau kita melihat misalnya ya orang-orang yang memang suka berfoya-foya, orang yang suka dengan barang-barang mewah, itu kan sekarang juga termasuk laki-laki begitu, bukan cuman perempuan saja, tetapi Makanya itu yang berbahayanya oleh karena apa? Oleh karena spirit dunia ini, ya kan? Spirit sekularisme yang hedonistik ini masuk di dalam kehidupan daripada manusia. Jadi kalau begitu Pak, kita itu bagaimana sih caranya menangkal, caranya kita itu berjaga-jaga. Kamu nih sudah masuk loh ke arah sana. Atau kalau toh kita hidup sederhana saja, lalu kemudian kita mencoba untuk mengikuti tren-tren daripada zaman ini sehingga kita itu juga menghabis-habiskan atau menghamburkan banyak sekali uang, itu pun kan sudah termasuk spirit hedonistik tuh Pak. Maksudnya kalau kita itu standarnya itu adalah sederhana begitu ya. Sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang Jangan dosen. pegawai negeri aja, sebagai pimpinan satu bank dengan gaji kira-kira 300 juta misalnya. Lalu kalau dia itu, dia harus tahu dia orang Kristen dengan gaji yang besar itu, dia adalah anak Tuhan di tengah dunia, dan kalau lingkungannya dia tuh bisa memakai tanda petik itu perhiasan dan tas dan apa yang sebetulnya itu ratusan juta, dan dia menyadari bahwa sebetulnya dia terjebak kepada hedonisme ini. jadi kalau begitu sekarang katakanlah Pak, tidak usah sampai yang contoh yang ekstrim seperti itu, tapi misalnya seorang yang sederhana begitu ya, tapi kan dia juga melihat tetangga itu, waduh, kok dia itu gaya hidupnya berfoya-foya, dia itu juga kalau libur itu jalan-jalan ke luar negeri, boleh atau enggak? Kalau lalu kemudian tetangga-tetangga ini juga kepingin ikut, begitu ya. Lalu kemudian dia itu juga berjuang, lalu kemudian dia itu spiritnya sekarang ini tidak mau kalah, apakah itu juga hedonistik Pak? Loh, kalau spiritnya itu kepingin itu aja, itu kan merupakan dorongan dari semangat kerja.
Tapi dia harus mengaca, dia melihat gitu loh. Bahwa sebetulnya itu apakah memang untuk dia atau tidak. Nah kalau sampai dia itu tahu bahwa dia itu sebetulnya dengan gaji yang 10-20 juta, lalu kalau belanja juga di Singapura, kalau jalan-jalan ke luar negeri, itu merupakan sesuatu yang sebetulnya dia mesti waspada dengan sungguh. Ya kecuali ya sekarang kan ada juga tur-tur yang murah, itu lain lagi. Tapi kalau orang gaya hedonistik itu tidak mau begitu. Dia selalu inginnya itu lifestyle-nya itu cenderung jet set. Nah ini loh, jadi kemewahan itu menjadi utama. Nah itu yang kita waspadai di sana. Sebetulnya manusia boleh ingin apa saja, oleh karena itu dorongan spirit kehidupan ini untuk maju. Boleh aja, tetapi dia waspada. Ya sekarang itu kalau kita melihat itu bedanya sebenarnya mencolok sekali pada saat kita melihat gayanya bintang-bintang film ini. Nah itu adalah gaya daripada selebriti yang sebetulnya orang Kristen diingatkan supaya waspada. Itu bukan milik kelompok yang begini. Nah keluarga-keluarga Kristen itu seharusnya waspada. Sehingga jangan bergaul dengan orang-orang yang suka kumpul-kumpulnya aja di dalam tempat-tempat clubbing, minum-minuman keras, lalu di sana itu hura-hura dengan musik-musik tertentu di sana. Lalu ya semuanya tuh berpakaian yang seperti itu norak. Aduh, kita ini sebetulnya tahu kita bukan menjadi bagian daripada dunia yang seperti itu. Nah ini yang saya sedang bicarakan adalah menikah dengan orang yang sulit. Yaitu orang ini keluarga Kristen yang kehidupannya itu juga tanda petik meskipun above average. Dari keluarga yang cinta Tuhan, tapi anaknya sukanya gitu ya. Atau istrinya sukanya itu adalah di tempat-tempat clubbing seperti itu. Jadi bagaimana Pak kalau misalnya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu kan juga ada yang membuka restoran, ada yang membuka kafe, ada yang membuka tempat-tempat dalam tanda kutip di mana orang itu bisa melampiaskan begitu apa yang mereka itu mau. Apakah itu juga termasuk hedonistik, Pak? Loh, bukan hanya hedonistik, kalau itu sudah sangat sinful. Kalau boleh melampiaskan segala yang mau. Justru ajaran Kristiani itu adalah ajaran untuk menahan diri. Selalu iman itu adalah self-discipline. Ya segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Ya Roma pasal 13 mengatakan segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasar iman itu dosa. Jadi kita itu sedang belajar menyesuaikan diri dengan aturan main dari anak-anak Tuhan. Makanya tadi kalau mempunyai suami atau istri yang cenderung hidupnya lifestyle-nya itu hedonistik, ya kita itu mengalami kesulitan. Jadi kita itu sedang menghadapi pasangan yang sulit. Oleh karena apa? Jiwanya sudah diperbudak oleh hedonisme tadi. Spirit hedonisme. Jadi hanya ingin hidup ini untuk kenikmatan. Apakah hal ini tuh juga termasuk begitu? Misalnya saja selain daripada membuka restoran itu juga dengan minuman-minuman yang beralkohol begitu ya. Karena apa? Karena justru dari situlah sebetulnya keuntungan itu lalu kemudian bisa diraup dengan lebih banyak dan kehidupan yang nantinya dia inginkan itu akan lebih cepat begitu Pak tercapai. Ya justru itu. Mempunyai seorang suami yang pikirannya dan spiritnya ke arah situ, itu disebutkan punya pasangan yang sulit. Oleh karena apa? Kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen. Tidak semua opportunity is opportunity from God. Tidak semua kesempatan hidup yang peluang bisnis yang terbuka, itu peluang itu diberikan Tuhan. Tidak.
Jadi banyak kan diberikan justru oleh dunia dan setan ini. Dan kita perlu waspada. Sehingga kita cari pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang memuliakan Tuhan juga. Jadi Pak, berarti kita itu harus begitu ya, untuk menghindari kehidupan yang hedonistik seperti ini, kita itu harus membuat satu fondasi begitu ya, memberikan kepada anak-anak gitu di dalam pendidikan gitu. Jangan sembarangan. Begitu Pak, kira-kira. Iya, oleh karena kepada anak, pada saat anak itu sudah diizinkan untuk masuk dalam dunia hedonisme. Nah, anak ini mulai sejak remaja sudah maunya juga pakaiannya yang semua bermerek. Maunya cuci rambut aja di tempat salon yang mahal. Waduh, kita perlu waspada dengan sungguh bahwa kita mengizinkan spirit hedonisme sudah masuk di dalam jiwa anak-anak kita. Dan kita waspada sehingga kita jangan membiarkan itu terjadi. Jadi berarti sekarang ini kan makin sulit begitu Pak untuk mendidik anak. Bagaimana kita itu lalu kemudian satu pihak kita menanamkan dia itu satu pendidikan yaitu di dalam takut akan Tuhan, tetapi di pihak lain kita juga harus mewaspadai begitu ya bahaya-bahaya daripada hedonistik ini. Apakah itu tuh bukan sesuatu yang dalam tanda kutip agak berlebihan begitu Pak? Enggak ya? Saya percaya tidak. Justru memang kehidupan itu pertanggungjawaban iman. Makanya dalam setiap aspeknya, mau dikatakan sulit, ya memang sulit. Karena kita sedang mengalami spiritual battle, pertempuran rohani. Sehingga kita perlu waspada dengan sungguh. Tanpa belas kasihan dan pertolongan Tuhan yang kita tidak berhasil. Makanya membuat balance dalam hidup, menghadirkan hal yang wajar dan sehat, itu membutuhkan self-disiplin. Makanya perlu sekali kita terus-menerus saling mengingatkan. Jadi saudara-saudara yang kami hormati, setelah mendengar hal-hal seperti ini, jikalau Anda kemudian ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin telepon kami, pelayanan hotline dari STTRI, yaitu 7943829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.